masih perlu diperhatikan besar dari pemerintah dan pihak terkait karena sistem ini sebenarnya memiliki peluang yang besar di era modern. Prospek pembangunan peternakan berkelanjutan dengan pola integrasi. Lanjut. Oke, pendahuluan yaitu pertanian yang ramah lingkungan. Nah, di mana pertanian yang ramah lingkungan ini merupakan sektor yang paling penting di dalam menopang kehidupan manusia yang sangat bergantung pada faktor teknis dan lingkungan. Dan kita tahu ini pada masa-masa dari dulu sampai sekarang bahwasanya sistem pertanian di Indonesia ini sudah melakukan atau mengandalkan pupuk kimia dalam berbagai sistem pertaniannya, yang dimana kita tahu bahwasanya pupuk kimia tersebut berbahaya. Nah, pertanian ramah lingkungan ini merupakan sistem pertanian yang mengolah seluruh sumber daya pertanian secara bijak berbasis inovasi teknologi untuk mencapai peningkatan produktivitas berkelanjutan dan secara ekonomi menguntungkan masyarakat serta diterima secara sosial budaya dan bersikap beresiko rendah. Ini maksudnya beresiko rendah bahwasanya tidak merusak lingkungan. Kayak gitu. Baru aktivitas pertanian yang banyak menggunakan bahan kimia terbukti telah menimbulkan pencemaran, merusak ekosistem dan sangat mengganggu kesehatan manusia. Sehingga sistem pertanian ini yang dimaksud tradisional ini harus diubah menjadi sistem pertanian berkelanjutan. Oke, yang kedua itu sistem integrasi. Nah, kita tahu bahwasanya sistem integrasi ini sudah tidak asing lagi bagi dunia peternakan. Bahwasanya sistem ini mengelola tanaman, hewan ternak, dan ikan dengan lingkungan untuk menghasilkan suatu produk yang optimal. Dan sifatnya itu cenderung tertutup atau tidak menggunakan produk-produk dari luar. Nah, sistem pertanian terpadu juga adalah suatu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara tanaman dan ternak dalam suatu kegiatan usaha tani. Oke, kendala di dalam pengembangan ini yang pertama itu ialah faktor dari faktor pengetahuan dari mana dari petani maupun peternak. Dan yang kedua itu ialah kurangnya penyediaan lahan atau teknologi dalam mengolah pakan. Dan yang ketiga itu ialah kebiasaan petani dalam penggunaan pupuk kimia. Padahal kita tahu penggunaan pupuk kimia itu termasuk berbahaya dan juga dapat mengurangi unsur hara yang ada di dalam tanah. Dan yang keempat itu belum adanya jaminan pasar atau harga khusus untuk produk organik. Nah, dari pembahasan kita bahwasanya faktor pengetahuan itu ya ini saya ambil dari penelitian orang yang dimana penelitian ini dari Ibu Susi Edwina di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar itu di Riau, dan kita tahu bahwasanya Riau itu merupakan potensi perkebunan yang sangat luas di Sumatera. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya pengetahuan peternak itu dan pengetahuan petani itu masih terbilang rendah untuk bisa menggunakan atau berpotensi untuk integrasi pertanian. Di sini yang dimaksud kurangnya pengetahuan itu ialah faktor pengetahuannya masih kurang dan dia masih bersifat tradisional dalam pengolahan setiap sistemnya. Dan yang kedua itu faktor penyediaan lahan. Nah, permasalahan dalam pengintegrasian ini sering kurangnya diperhatikan lahan untuk pengolahan pakan ternak. Karena kita tahu bahwasanya di dalam sistem integrasi ini harus ada lahan untuk menyediakan pakan ternak, karena pakan ternak yang dari perkebunan itu kan harus diolah, misalnya seperti silase atau dengan menggunakan fermentasi gitu. Dan yang ketiga itu kebiasaan petani dalam penggunaan pupuk kimia.
Aktivitas pertanian yang banyak menggunakan pupuk kimia ini terbukti telah menimbulkan pencemaran, merusak ekosistem, dan sangat mengganggu kesehatan manusia. Sehingga harus diganti dengan pertanian yang sedikit memungkinkan lebih tidak menggunakan bahan kimia. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu dengan pengolahan sumber daya secara efektif dan dari segi ekologi maupun ekonomi. Nah, tidak ada jaminan harga untuk pasar atau produk organik. Nah, padahal kita tahu produk organik ini kan bisa menguntungkan untuk petani dan juga bisa menguntungkan untuk yang pengguna, untuk kesehatan dan juga untuk ekonomi. Produk organik masih terasa sangat berat untuk dikonsumsi oleh konsumen karena konsumen ini masih belum mengetahui bahwasanya harga produk organik ini berapa dan belum ada ketentuannya. Di samping juga adanya suatu pemikiran konsumen apakah produk organik ini berbahaya atau tidaknya. Jadi seperti itu. Dan penggunaan produk organik hingga saat ini masih terbatas pada kalangan menengah. Karena itu tadi belum adanya faktor harga yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, berdasarkan kesimpulan yang dari pemaparan saya ini, bahwasanya pembangunan peternakan berkelanjutan di Indonesia ini masih perlu diperhatikan besar dari pemerintah dan pihak terkait karena sistem ini sebenarnya memiliki peluang yang besar di era modern. Dan saran yang dapat saya berikan itu memberikan pemahaman yang benar dalam sistem integrasi pertanian oleh pihak petani dan fasilitator, memperhatikan penyediaan lahan dan teknologi dalam pengolahan limbah yang dapat dimanfaatkan, memberikan serta merekomendasikan bahwa penggunaan produk organik dapat memberikan dampak yang sangat baik pada kesehatan dan kelestarian lingkungan, memberikan jaminan pasar atau harga khusus untuk produk organik. Terima kasih, Bu.